Yang kalian lihat saat ini bukanlah PSU atau tas genggam. Ini adalah PC Mini ITX. Sedikit lebih besar dari PSU, jauh lebih kecil dari casing PC MATX yang ukurannya kecil sekaligus. Ini dia PC Tecdung Mark 7. Kenapa dinamakan Mark 7? Karena PC Tecdung berkali-kali berubah seiring berjalannya waktu. Dari yang dulu hanya punya PC kantoran, sampai RGB full tempered glass, sempat juga merasakan besarnya PC ATX. Sekarang Tecdung mulai dewasa dan menemukan jati diri, bahwa PC itu harus powerful, compact, dan efisien. Maka dari itu, lahirlah PC kecil imut yang satu ini. Ini adalah PC daily driver Tecdung untuk mengedit konten, entertainment, dan gaming tentunya. Alasan mengapa build PC Mini ITX karena aku ingin bawa PC kemanapun aku pergi. Tentunya dengan PC yang sekecil ini bisa dibawa kemana-mana dan lebih fleksibel. Untuk kebutuhanku seperti editing dan gaming pastinya penting. Maka dari itu aku pilih prosesor dari Intel Core i5 12400F, memiliki 6 core 12 threads, boost clock hingga 4,4 GHz. Sudah cukup untuk kebutuhan gaming dan editingku. Selain itu, dengan platform Intel, bisa upgradable ke Intel Gen 13 maupun 14. Untuk cooling, sementara masih pakai stok cooler bawaan. Ini untuk sementara walaupun panas. Kedepannya akan di-upgrade. Komponen ini didukung dengan motherboard Colorful CVN B760M ITX. Pastinya ini merupakan motherboard ITX yang kecil non-imut. Walau masih menggunakan slot RAM DDR4 tidak masalah, karena performa DDR4 masih oke dan relevan sampai saat ini. Ditambah lagi RAM DDR5 yang masih cukup mahal. Untuk RAM menggunakan T-Create Extreme DDR4 32GB kit kecepatan 3600 MHz agar tidak nanggung dan upgrade lagi. Mengingat untuk slot RAM hanya tersedia 2 saja, jadi langsung isi 2 x 16GB. VGA adalah hal yang penting untuk masalah performa. Aku gunakan untuk gaming dan editing sekaligus. Aku harus cari VGA yang muat di casing sekecil ini dan dapat mengakomodir kebutuhan Tecdung. Jadi aku putuskan menggunakan Palit RTX 3060 Ti 8GB ITX. VGA single fan pastinya lebih panas, tapi tenang aja, pastinya ada solusi dengan undervolting mengejar suhu yang lebih adem dan clock yang lebih stabil. Walaupun kecil, RTX 3060 Ti sendiri gak usah diragukan lagi, di mana performanya masih sedikit di atas RTX 4060. Diski storage tentunya menggunakan SSD, brand tercinta dari Adata Legend 961TB NVMe PCIe Gen 4. Tentunya sudah sangat cukup untuk kebutuhan Tecdung. Speednya kenceng banget karena ini SSD PCIe Gen 4 dengan performa high-end. Untuk speednya bisa mencapai 7000 MB per second. PC sekecil ini harus menggunakan PSU yang khusus atau tidak normal, lebih kecil dari PSU ATX maupun SFX, yaitu PSU Flex ATX, di mana bentuknya memanjang dan kecil. Aku dapatkan PSU dari FSP Flex 500W 80 plus bronze. Ya cukup sih dengan kapasitas 500W. Sebenarnya sedikit ngepas dengan RTX 3060 Ti, tapi akan tetap aman karena VGA ini akan di undervolt, menghasilkan performa yang lebih stabil dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Pemilihan casing di sini sangat krusial karena Tecdung sendiri ingin PC sekecil dan sekompak mungkin. Tecdung mendapatkan casing langka ini yang tidak dijual resmi di Indonesia. Iseng-iseng cari di marketplace dan mendapatkan casing yang satu ini, yaitu casing ITX D19. Ini dikenal casing yang dijual di AliExpress, tapi syukurlah ada yang jual casing ini dengan harga cukup miring. Bentuknya sendiri sangat kecil, bahkan lebih kecil dari box VGA. Ukurannya pas banget dengan box PSU. Mini dan cocok dengan keinginanku.
Model dari casing ini bolak-balik, di mana sisi kanan bagian motherboard dan sisi bagian kiri adalah VGA. Di bagian PSU hanya support untuk PSU Flex ATX. Membutuhkan PCI extension dan Tecdung menggunakan PCI extension Gen 4. Sekalian aja lah ya. Di atasnya terdapat gagang untuk membawa PC ini. Bener-bener asik banget, bisa dibawa kemana-mana, bahkan bisa masuk tas dengan mudah. Walaupun barang-barang PC Mini ITX mahal dan susah dicari, tapi Tecdung syukurlah bisa mendapatkan harga yang cukup oke. Itu dia untuk keseluruhan PC Mini ITX Mark 7 dari Tecdung. Berikut list komponennya. Lantas, bagaimana dengan performanya? Berikut hasil pengetesannya. Cinebench R23 run selama 10 menit mendapatkan skor di 11.023 Cinebench point dengan suhu maksimum di 100 derajat Celcius, average berada di 95 derajat Celcius. Yang pastinya ini kurang ideal untuk rendering CPU base, tapi kedepannya akan di-upgrade menggunakan CPU cooler low profile dari aftermarket. Premiere Pro 2023, video berdurasi 5 menit, 4K 60 dapat dirender selama 2 menit 11 detik saja. Ini berkat dari RTX 3060 Ti. Valorant 1080p low kompetitif 300an fps. F1 2022 1080p ray tracing on ultra rata kanan mendapatkan 60 fps stabil. Forza Horizon 5 1080p ultra rata kanan 100 fps. God of War PC 1080p ultra rata kanan mendapatkan average di 80an fps. Far Cry 6 1080p ultra rata kanan mendapatkan 80 fps. Spider-Man Miles Morales 1080p ultra rata kanan ray tracing on berada di 70an fps. Black Myth Wukong 1080p DLSS 55% ray tracing on medium setting high mendapatkan 40 hingga 50 fps. PC Imut 1 ini masih jauh dari kata sempurna. Masih ada banyak yang bisa diperbaiki dari kabel manajemen dan suhu panas di VGA dan prosesornya. Untuk prosesor, ke depan wajib ditambahkan CPU cooler aftermarket. Untuk VGA masih bisa kita akali dengan undervolting. Ya, inilah perubahan dari PC Tecdung dari tahun ke tahun. Memang ya, people change. Selera bisa berubah seiring berjalannya waktu. Mungkin kalian pun juga begitu. Dari awalnya suka PC RGB, nantinya akan beralih ke PC stealth minimalis bahkan tanpa lampu LED sama sekali. Overall puas dengan ukurannya yang sangat mini dan bisa dibawa kemana-mana. Sesuai banget dengan keinginan Tecdung. Sepertinya Tecdung tidak akan upgrade lagi dalam jangka waktu yang lama. Itu saja perubahan dari PC Tecdung. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye.